Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Junior Pradesa. Ya, di sini mohon maaf sedikit terlambat mengupload video karena beberapa hari ini saya harus ada menyelesaikan tugas ke kerja saya. Jadi kita lanjut ya. Untuk UD Buana dulu. Untuk UD Buana terakhir kita sudah menjurnal sampai tanggal 30 Desember. Ya, tinggal tanggal 30 Desember transaksi 25. Jadi kita nanti akan membuat laporan keuangan sebelum jurnal penyesuaian, dan nanti di video berikutnya nanti baru kita menyelesaikan adjustment atau jurnal penyesuaian. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, langkahnya itu kalau kita kemarin sudah menjurnal tanggal 30 Desember atau akhir bulannya sudah selesai, langkah berikutnya itu kita harus menyiapkan laporan keuangan sebelum jurnal penyesuaian yang fungsinya nanti digunakan untuk menyesuaikan ini. Beberapa laporan-laporan seperti ini yang nantinya ada keselisihan atau ada perbedaan pencatatan dan sebagainya, itu sangat penting sekali. Jadi nanti jangan buru-buru langsung untuk membuat adjustment, karena nanti dasar pembuatan adjustment itu kan laporan keuangan sebelum adanya adjustment gitu loh. Jadi langkahnya kita buka dulu mayatnya. Oke, UD Buana ya, bentar UD Buana bukan, bentar. Kita cek dulu, ada dua file tadi. Kita cek dulu ya. Untuk ngeceknya sih paling mudah di transaksi jurnal ya. Di transaksi jurnal kita ubah tanggal 1 bulan 12 2018. Nah, paling mudah seperti ini karena kita bisa mengecek transaksi terakhir berapa. Oh ya benar, berarti ini tanggal 30 Desember. Oke, sebelum kita lanjut kita cek dulu item listnya. Ini sangat penting kalau ada kesalahan. Oh, ini sudah. Kalau misalkan ada kesalahan ya atau belum diubah menjadi sales return-nya, kita kembali lagi tuh di setiap transaksi yang berkaitan dengan persediaan, kita ubah lagi. Karena di sini kalau misal di sini ada isinya sales return ya, mau nggak mau kita harus mengubah dulu menjadi sales gitu. Karena kalau setiap transaksi tertulis di sini sales return, berarti nanti ketika kita menjual, misalkan ya, menjual barang itu dianggap retur, bukan dianggap penjualan. Makanya nanti hati-hati sekali, karena posisinya kalau kita salah langsung kembali lagi dan menghapus, intinya kita menelusuri mana yang salah gitu. Itu yang membuat kita tidak balance. Nah, selanjutnya sesuai dengan apa yang saya bilang tadi, jadi tanggal 30 transaksi 25 ini kan sudah selesai untuk sebelum kita melanjutkan ke adjustment. Nah, kita akan membuat laporan keuangannya atau mencetak laporan keuangannya dalam berbagai bentuk file bisa, tapi yang saya sarankan sih PDF karena yang paling simpel ya. Kita bisa membuat itu. Kemudian cara-caranya itu sangat mudah. Kita masuk di analyze ini untuk melihat secara langsungnya ya. Analyze ini analisis ini maksudnya kalau kita misalkan langsung ke laba rugi, langsung seperti ini, langsung masuk. Tapi kalau kita pengen enaknya, lebih pastinya, kita klik report, kemudian account. Nah, di sini ada banyak, ada kolom banking. Ini untuk nanti kalau misalkan ada
rekonsiliasi bank dan sebagainya bisa di sini. Ini pajak, kolom pajak ya. Kemudian ada penjualan. Kalau kita pengen butuh jurnal apa di bagian penjurnalan, ini sudah ada semuanya. Bagian sales ya, penjualannya, billingnya, pembeliannya, payrollnya, pembayarannya ya, inventory untuk di persediaannya nanti di sini sudah ada semua. Tapi kalau secara keseluruhan ada di sini. Nah, yang perlu kita buat laporan keuangan, yang pertama di sini nanti baik yang sebelum adjustment sama sesudah adjustment, nanti 2 kali pembuatan laporan keuangan atau mencetak laporan keuangannya 2 kali. Tapi kita siapkan aja nanti biar nggak saya jelaskan 2 kali. Yang perlu kita buat di sini general ledger, tapi yang summary ya, general ledger summary. Kemudian trial balance 2 sudah. Kemudian ada standard balance sheet 3. Kemudian ada profit and loss 4. Lanjut ke satu lagi. Kalau di sini tidak ada, kita masuk di sini ya. Nah, satu lagi adalah cash flow itu ya, karena di sini belum ada kegiatan berarti nanti belum bisa kita isi. Oke. Jadi yang pertama yang harus kita buat sekali lagi, general ledger yang summary, trial balance, standard balance sheet, kemudian profit and loss yang accrual ya, kemudian satu lagi cash flow. Jadi ada 5 laporan keuangan yang wajib kita print atau cetak. Nah, yang pertama kita sebelum kita melanjutkan, kita klik yang general ledger summary. Jadi kita langsung send to juga bisa. Nah, di sini ada beberapa file, ada dalam bentuk teks, HTML, kemudian Excel, email, fax number dan sebagainya. Kalau saya biasanya pakai PDF karena lebih enak gitu ya. Tapi kalau kalian mau pilih Excel ya silakan ya, sesuai kebutuhan saja. Kalau kita coba pakai Excel juga bisa nanti. Jadi kita coba satu deh. Kita sebelum mengconvert ya atau mengubah filenya dari bentuk PDF atau Excel dan sebagainya, kita cek dulu. Kita klik display. Nah, di sini kan tanggal 1 bulan 10 2020, kita ubah tanggal 1 bulan 12 2018. Antap. Bentar ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau nanti tidak muncul, nah langsung panik karena di sini date from-nya ya dia mulai tanggal 1 karena kita awal transaksinya tanggal 1 bulan 12 di tahun 2018. Kemudian to-nya sebelum kalian mengisi to ini tadi kan ada seperti tadi ya, keterangan retry dan about. Jangan diklik yang about-nya, retry aja karena kita belum memasukkan ini to-nya ya. Jadi ini to-nya itu periodenya kan 1 bulannya, 1 bulan pencatatan laporan keuangan. Nah, di sini nah, 5 berapa nih? 5 miliar ya. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa akun yang belum ada isinya ya. Ada yang sudah ada isinya. Bisa jadi yang tidak ada isinya itu memang dia sudah lunas atau sudah sesuai, sudah balance. Ada yang belum. Ini di sini hanya general ledger summary-nya tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita mau ubah save as-nya, nah ini ada beberapa keterangannya.
general ledger summary. Terus kemudian kita mau pakai apa, di sini ada deskripsinya. Tapi jangan langsung di save as, kalau saya langsung ke send to saja. Kita coba yang di Excel. Oke, tidak ada pergerakan. Oh, ini yang di Excel. Kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, ini pasti sama. Kita coba kita lebarkan dikit. Nah, sama. Ini yang di Excel. Tinggal kalian mau pilih yang di Excel atau kalian menggunakan yang ada di PDF. Kalau kita menggunakan PDF ya berarti apa namanya, dia langsung ada ada sesuai format yang ada di mayupnya tadi itu, nggak perlu kita mengedit lagi. Tapi kalau kalian mau seperti ini juga nggak apa-apa untuk bisa mengecek ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita menggunakan PDF mungkin ada beberapa bagian yang terpotong, misal kayak di sini ya, di sini bisa jadi nanti dia kepotong. Bentar ya. Nah, bisa jadi di sini nanti ada satu kolom yang kepotong angka belakangnya. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, seperti ini. Kalau di Excel kan enaknya kita bisa meneliti, bisa mengecek bahwa laporan yang kita buat tadi itu sudah benar. Nah, bisa ngeceknya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi enaknya kalau dipakai Excel kita langsung bisa melihat secara detail angkanya berapa. Nah, kita sekarang coba yang pakai PDF ya. Kita ubah ke sentuhnya PDF. Kita taruh di oke deh, kompres. Nah, setelah sudah selesai desktop ya, desktop kompres. Nah, di sini ada general ledger PDF-nya. Jadi kita itu sesuai kebutuhan saja, kalian mau pilih yang mana. Kalau kalian mau nyimpan di Excel ya bentuknya seperti ini, lebih enak dilihatnya, bisa di zoom, bisa digedekan, bisa dikecilkan ya, sesuai selayaknya di Excel lah, lebih enaknya. Nah, kalau di PDF, mohon maaf nih, laptop saya agak lemot. Nah, sabar ya. Nah, ini seperti ini PDF-nya ya. Nah, ada beberapa nanti yang ini kan hanya general ledger-nya, tapi belum semuanya. Kalau general ledger-nya dia, nah ini angka 5-nya kepotong, kita nggak tahu yang berapanya. Tapi kalau kalian mau nyimpan di Excel-nya silakan. Tapi kalau yang di PDF dia sesuai yang ada di mayupnya seperti itu. Kita simpan dulu, kita taruh di desktop. Oke. Oke ya, itu untuk yang general ledger. Jadi pertama yang harus kita lakukan sebelum kita langsung mengkonvert atau mencetak laporan keuangan tadi itu, langkah pertama general ledger. Misalkan kita klik, kemudian jangan langsung disentuh, silahkan klik display dulu. Kenapa tujuannya di display? Bener ya. Nah,
Jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian langsung apa namanya, kalau langsung kalian print, ya resikonya kita nggak tahu laporan keuangannya tadi itu sudah ada isinya apa belum. Tapi kalau misalkan belum, ya dibuat laporan keuangan dulu terus diubah sentuhnya, itu yang penting. Karena kalau kita langsung sentuh, biasanya periodenya nggak sesuai gitu, dia mengikuti tanggal saat ini juga. Jadi kalau sudah seperti itu display sudah muncul seperti ini, langkah selanjutnya baru disentuh. Jadi sebelum kita melihat laporan keuangannya, diperiksa dulu date from-nya dan to-nya, kemudian sentuh, tinggal pilih Excel atau PDF seperti itu. Kalau yang lainnya Pak gimana? Ya boleh, silakan, asal kalian bisa memahaminya dan sesuai kebutuhan laporan keuangan yang diinginkan perusahaan atau yang diinginkan oleh tugas-tugas guru, atau guru kalian memberikan tugas itu maunya disimpan di mana gitu. Oke, lanjut. Tadi general ledger summary-nya sudah, kemudian trial balance-nya. Nah, trial balance langkahnya ya sama kayak tadi, kita display. Nah, bentar ya, yang agak rewel memang. Nah, Desember, kenapa kita di sini ada as of, ya ini bulan Desembernya dulu, doang. Kalau misalkan kita pengen November, ya sama. Nah, munculnya seperti ini. Cuman di apa namanya, di bulan Novembernya kan neraca saldonya kan sudah ada sebelumnya itu yang ada di soal. Nah ini, tapi kita yang pakainya adalah bulan Desember. Nah, Desember seperti ini. Ini adalah trial balance sebelum adjustment ya. Ini sebelum adjustment, jadi belum semuanya, baru beberapa akun saja yang sudah masuk, dan nominalnya ini belum semuanya disesuaikan, ada yang belum disesuaikan. Nah, kemudian kita klik send to Excel dulu deh. Oke, Excelnya sudah muncul. Nah, seperti ini hasilnya. Ini yang dari Excel, kita langsung simpan aja deh, simpan di desktop. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut di PDF. Nah, kalau di PDF dia langsung kita taruh di foldernya. Selesai ya. Lanjut, trial balance sudah, kemudian standar balance sheet. Nah, standar balance sheet seperti ini. Jadi nanti kalau ada kalian display kemudian ada retry dan about, silakan entah di retry boleh atau di about. Kalau saya sih biasanya saya retry, kenapa? Siapa tahu di sini saya yang salah. Kemudian ada tanda ini ya, kacamata pembesarnya ya, klik aja seperti ini, muncul kan, oke kan lagi, dia akan muncul dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan blank putih terus tidak ada isinya, sudah diklik seperti ini tidak muncul, ya berarti ada kesalahan di penginstalan Mayopnya, atau ada part yang membuat si laporan keuangan tidak muncul, atau bagian laporan keuangannya tidak muncul. Nanti bisa ditanyakan ke saya secara pribadi. Jadi di sini standar balance-nya seperti ini, simple. Nah, standar balance sheet-nya kita simpan lagi ya, antara Excel dan PDF. Nah, seperti ini kita simpan lagi. Kalau di Excel ribet ya, ribetnya ya kita harus menyimpannya lagi dari Mayop, kemudian menyimpan lagi dari Excelnya. Nah, kalau PDF kita langsung ke folder penyimpanannya, langsung masuk dan namanya pun sudah sesuai. Cuman kelemahannya kalau kita menggunakan standar balance sheet kadang terpotong ya, kadang terpotong. Oke,
Lanjut, profit and loss accrual kita display lagi. Oke, hanya seperti ini. Boleh di retry atau dibuat debit. Kalau saya di retry aja. Nah, klik muncul seperti ini. Oke lagi, nah baru muncul ya. Terkadang memang aneh-aneh ya. Setiap aplikasi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini kan belum semua tidak terisi karena posisinya dia apa namanya, baru beberapa akun kan adjustment juga belum dimasukkan. Jadi ada ya pasti nanti berbeda dengan setelah dan sebelum sebelum adjustment dan setelah adjustment. Nah, ini masih nol ya control income-nya, padahal seharusnya ada pendapatan lain-lainnya ya. Oke, kita simpan dulu Excel. Oke, simpan lagi biar kita ada perbandingan lah nanti ya. Kompres. Oke, sudah. Send to lagi PDF. Oke. Nah, jadi di sini sudah ada general ledger, trial balance 2, standard balance sheet 3 ya, kemudian ada profit and loss 4. Satu lagi yang harus kita buat nanti, analis cash flow. Nah, di sini kan masih kosong, yang cash flow-nya cash in bank ya. Kalau di apa namanya, dagang kita pakainya cash in bank. Kalau di manufaktur berarti cash on hand. Kita tinggal analisis cash need-nya, hanya seperti ini. Nah, ini bedanya kalau kita langsung di apa namanya, apa namanya, di penyimpanannya dia langsung di Excel. Klik aja Excelnya. Nah, dia akan jadi seperti ini. Dia langsung seperti ini. Bedanya itu aja. Kalau disimpan di PDF gimana? Bisa juga sih sebenarnya. Ntar saya cek dulu ya. Simpan dulu. Nah, seperti ini. Kalau cash flow sebenarnya bisa sih kalau apa namanya, untuk mengecek ini ya, misalkan ini kan mengecek arus kasnya ya, arus kasnya. Jadi kalau misalkan kita menyimpannya nanti hanya dalam bentuk Excel kayaknya, bisa juga sih langsung di print misalkan. Nah, tergantung kebutuhan, tapi kalau di sini cash flow-nya Excel nanti. Sebenarnya bisa juga sih kalau PDF, tapi ya nantilah kita coba lagi ya, karena memang aplikasinya tidak memiliki PDF di cash flow-nya ya, fasilitas PDF-nya tidak ada ya, berarti kita pakai Excel aja. Tapi nggak apa-apa sih, intinya kan sama. Jadi kalau kita menjurnal seperti ini ya, kita sudah selesai sampai transaksi tanggal 30 atau transaksi ke 25, jangan buru-buru langsung adjustment. Kalau adjustment kan mudah tuh, langsung jurnal tuh. Cuman bedanya kan kita harus menghitung lagi nanti antara yang real dan yang diinginkan perusahaan berapa. Jadi kita harus menyesuaikan mana sih akun yang tidak sesuai gitu loh. Tujuannya adjustment kan seperti itu. Nah, jadi makanya jangan buru-buru disimpan. Tujuannya apa? Kalau misalkan seperti ini, telah diterima keringanan Bank Mandiri Jakarta Tanjung Priok pertanggal 31 Desember dengan informasi sebagai berikut: interest revenue 5.320, nah servicenya 250. Loh, kok segini? Kita ngeceknya di mana? Nah, kan ada timbul pertanyaan. Kalau kita menyimpan laporan keuangan, kita tinggal buka laporan keuangan kita tadi itu, interest revenue-nya berapa, tanpa harus kita buka di seperti ini tadi, buka lagi satu-satu. Kalau kita buka di laporan keuangan,
memudahkan kitanya di sini. Nah, ketika kita sudah masuk di record journal entry, kita nggak perlu lagi membuka yang lain gitu loh. Tinggal buka di laporan keuangan yang sudah kita convert menjadi PDF ataupun Excel seperti itu. Nah, ini tinggal kita apa namanya? Tinggal kita jurnal gitu. Nah, langkahnya untuk di record journal entry atau penyesuaian, untuk penyesuaian dan jurnal umum semuanya sama di record journal entry. Cuma nanti untuk general ledger general adjustment ya, untuk adjustmentnya itu bisa kita menjurnalnya satu per transaksi seperti ini. Satu transaksi masuknya record journal entry-nya satu kali, terus direcord, terus buat lagi transaksi 2, masuk lagi record journal entry, masukkan record, kemudian lagi 3, masukkan lagi di record journal entry, kemudian record. Boleh seperti itu, atau kita menjurnal di transaksi dokumen 1. Ngeblank lagi nih. Tuh, dokumen 1 nanti tinggal kita klik jurnalnya apa gitu, terus lanjut dokumen 2. Ya, dokumen 2. Nah, di sini ada transaksi seperti ini, berarti nanti kita mulai langsung menjurnal di dokumen 2 langsung jadi 1, terus date-nya tanggal 31 semua, tanggal 31 bulan 12 2018. memonya adjustment 1 sampai berapa gitu. Nah, di sini bisa jadi satu kali menjurnal dari transaksi 1 ini sampai transaksi kelima kalau nggak salah, keempat sampai transaksi 4, silakan, nggak apa-apa. Jadi 1 sampai 4 di jurnal jadi 1 di sini bisa, asal di sini keterangannya adjustment 1 sampai sekian, jadi enak kita melihatnya. Tapi kalau misalkan 1 per 1, misalkan transaksi dokumen 1, adjustment dokumen 1, ya tulis di sini 2 jurnal record, transaksi dokumen adjustment 2 dan sebagainya, lanjut record lagi boleh. Tapi kalau saya biasanya jadi 1 karena kita cari ringkasnya biar lebih efisien waktu gitu. Nah, untuk materi penjurnalan sendiri untuk di adjustment kita bahas di video berikutnya, karena di sini harus dijelaskan kenapa sih kok ininya segini hasilnya kok tidak sesuai. Nah, nanti akan kita jelaskan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.